Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazy Recap. Komentar terpilih di video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @silumankipas. Dia menulis, nonton Cinemazy Recap langsung jadi barudak Sigma Ultra Mewing gue bejir. Wah kalau gitu, habis nonton video yang ini, kalian pasti langsung jadi skibidi-bop yes. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Sonic the Hedgehog 3 yang rilis pada tahun 2024 kemarin. Film ini bercerita tentang Sonic, sang alien landak berkecepatan tinggi, harus berhadapan dengan alien landak yang lebih kuat darinya. Film ini dibintangi oleh Ben Schwartz, Keanu Reeves, dan Jim Carrey. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Sonic the Hedgehog 3. Semoga. Di dalam penjara rahasia di dekat Teluk Tokyo, dua orang petugas sedang menjaga sebuah tabung cryo di mana di dalamnya terdapat satu makhluk landak hitam yang tak sadarkan diri. Makhluk itu tertidur di dalam tabung cryo sejak 50 tahun yang lalu. Makhluk itu bernama Shadow. Tiba-tiba petugas terkejut melihat detak jantung Shadow meningkat. Seseorang telah menghack sistem dan membangkitkan Shadow kembali. Semua petugas pun langsung bersiap mengambil senjata untuk menghadapi Shadow yang kembali bangkit. Di saat Shadow membuka mata, tak butuh waktu lama, dia langsung melesat dan berteleportasi menghajar semua petugas yang ada di sana. Shadow pun kabur menuju kota Tokyo. Sementara itu, di Green Hills, Amerika, Sonic, Tails, dan Knuckles sedang berlibur di hutan. Tom dan Maddie merayakan hari kedatangan Sonic ke bumi. Mereka merayakannya selayaknya hari ulang tahun Sonic. Sonic pun sangat bahagia memiliki teman-teman yang sudah seperti keluarganya sendiri. Sonic kemudian mengajak Tom masuk ke dalam gua, tempat dahulu dia bersembunyi. Di sini, Tom melihat gambar Longclaw, makhluk yang merawat Sonic saat dia masih kecil di planet asalnya. Sonic bercerita, dahulu di saat Longclaw tiada, Sonic sangat kesepian. Sonic pun bertanya kepada Tom, apakah Longclaw akan bangga dengan apa yang Sonic lakukan di bumi saat ini? Tom pun menjawab, tentu saja, Longclaw akan bangga melihat Sonic yang tumbuh menjadi landak yang baik hati meskipun pernah mengalami hal-hal yang buruk. Sonic pun berterima kasih kepada Tom yang mau menemaninya selama ini sehingga Sonic tidak kesepian lagi. Di Tokyo, Shadow terkejut melihat papan bertuliskan tahun 2024. Ternyata selama ini dia dibuat tertidur di dalam tabung cryo selama 50 tahun. Pasukan Guardian atau Gun kemudian datang mengepung Shadow. Di tempat lain, di saat Sonic dan yang lain sedang bersantai, tiba-tiba sebuah helikopter milik pasukan Gun datang. Sonic dan yang lain pun bingung karena mereka tidak merasa melakukan kesalahan. Petugas Gun yang bernama Rockwell kemudian memberitahu kalau dia dikirim oleh Komandan Walters untuk meminta bantuan Sonic dan timnya karena ada alien yang sedang mengamuk di Tokyo. Sonic yang sedang gabut pun menerima tawaran ini. Sonic, Tails, dan Knuckles langsung naik ke dalam helikopter menuju Tokyo. Sesampainya di Tokyo, Sonic dan yang lainnya melihat ledakan hebat di jalanan. Sebelum beraksi, Tails menyiapkan borgol titanium. Sonic mengajak Tails dan Knuckles bersiap-siap. Dia tidak tahu musuh macam apa yang akan mereka hadapi. Namun Sonic yakin selama mereka bertiga bersatu, mereka tak akan terkalahkan. Mereka bertiga kemudian melompat menuju pusat ledakan. Sesampainya di bawah, Shadow melemparkan mobil ke arah Sonic dan yang lainnya. Beruntung Knuckles berhasil menahannya. Sonic pun terkejut melihat wujud Shadow yang ternyata adalah alien landak sama seperti dirinya. Shadow pun menyuruh Sonic dan yang lain jangan mengganggu urusannya. Jika tidak, Shadow tidak akan segan-segan menghajar mereka bertiga. Knuckles yang penasaran kemudian maju. Namun Shadow dengan mudah menghajarnya bertubi-tubi. Melihat Sonic dan yang lain tidak mau pergi, Shadow pun akhirnya menghajar mereka bertiga sekaligus. Shadow kemudian pergi menggunakan sepeda motor. Sonic yang penasaran kemudian mengejar Shadow. Sonic yang sangat cepat bisa dengan mudah mengejar Shadow. Sonic pun bertanya asal-usul Shadow dan kenapa dia mengamuk. Namun Shadow hanya diam saja. Shadow yang merasa terganggu karena Sonic terus-terusan ngomel langsung menghantam Sonic. Beberapa saat kemudian Sonic kembali siuman dengan tangan yang diborgol. Tails dan Knuckles kemudian datang menolong Sonic. Sonic yang penasaran siapa musuhnya saat ini berniat mencari tahu. Mereka bertiga kemudian menemui Komandan Walters di dalam restoran rahasia. Sonic pun bertanya kepada Komandan Walters siapa alien landak yang barusan dia hadapi. Walters pun bercerita
50 tahun yang lalu, sebuah meteor terjatuh di Oklahoma. Ternyata di dalam meteor itu terdapat makhluk hidup yang sangat kuat. Itu adalah Shadow. Para ilmuwan langsung meneliti kekuatan Shadow. Hingga pada suatu hari terjadi kecelakaan hingga menewaskan korban jiwa di dalam tempat penelitian itu. Akhirnya ilmuwan kepala peneliti yang bertanggung jawab ditangkap dan dipenjara selama 50 tahun. Sementara itu, karena tidak ada yang tahu bagaimana cara mengendalikan Shadow yang sangat berbahaya dan mereka tidak ingin menghancurkan Shadow karena terlalu berharga, pasukan Gun pun akhirnya terpaksa membuat Shadow tertidur di dalam tabung cryo. Hingga kemarin malam, ada orang misterius yang menghack sistem dan membebaskan Shadow. Walter sendiri penasaran siapa orang yang telah membebaskan Shadow. Karena proyek Shadow adalah proyek yang sangat rahasia, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Tiba-tiba listrik padam. Puluhan drone telur kemudian datang menembaki restoran itu dengan rudal. Di saat drone-drone itu akan menembak Sonic dan teman-temannya, dari belakang, sosok bermotor datang menghancurkan semua drone-drone telur yang menyerang Sonic. Sosok bermotor itu kemudian pergi. Sonic dan yang lain kemudian melihat keadaan Komandan Walters yang sekarat. Walters pun memberikan kartu kunci senjata terkuat yang pernah dibuat Gun. Walters menyuruh Sonic menjaga kunci itu baik-baik, jangan sampai jatuh ke tangan orang jahat, karena saat ini hanya Sonic lah yang bisa dia percayai. Walters pun akhirnya tewas. Di luar, pasukan Gun kemudian datang. Sonic dan yang lain pun langsung menyelinap pergi. Sonic menyuruh yang lain untuk berhati-hati. Sebelum semua misteri ini terungkap, dia tidak bisa mempercayai siapapun. Sonic dan yang lain kemudian mengejar pengendara motor yang tadi menolong mereka. Ternyata pengendara motor itu adalah Agent Stone, tangan kanan Dr. Robotnik. Sonic pun langsung menuduh kalau Robotnik lah dalang di balik semua ini. Agent Stone langsung membantahnya. Dia memberitahu kalau drone-drone telur milik Robotnik telah dihack seseorang. Jika tidak percaya, Sonic bisa bertanya langsung pada Dr. Robotnik. Stone kemudian mengeluarkan robot kepiting dari dalam air. Mereka pun masuk ke dalamnya. Di dalam, Profesor Robotnik yang sedang bersantai terkejut melihat Sonic dan yang lain ada di sini. Sonic juga kaget, ternyata Robotnik berhasil selamat. Stone kemudian melaporkan kalau di luar sana ada orang yang meniru Robotnik dan menghack semua drone-drone telur milik Robotnik. Mendengar hal ini, Robotnik pun marah. Sadar kalau mereka mengincar orang yang sama, Sonic pun meminta bantuan Robotnik melacak keberadaan orang itu. Robotnik bersedia namun dengan satu syarat. Sonic mau memberinya satu bulu miliknya. Sonic pun terpaksa setuju. Robotnik langsung melacak keberadaan drone-drone telur miliknya itu. Setelah mendapatkan koordinat drone-drone miliknya, Robotnik pun langsung bersiap-siap. Di dalam bekas lokasi penelitian milik Gun, Shadow berjalan sendirian. Dia kemudian melihat sepatu roda yang tergeletak di lantai. Dia pun teringat 50 tahun yang lalu, di saat dia menjadi objek penelitian di sini. Seorang anak, cucu kepala peneliti yang bernama Maria selalu menghibur Shadow. Maria selalu mengajak Shadow bermain-main di sela-sela penelitian. Maria adalah satu-satunya sahabat Shadow di tempat ini. Shadow kemudian menelusuri tempat penelitian itu lebih dalam. Tiba-tiba dari belakang muncul seseorang. Ternyata itu adalah kakek Maria, profesor pemimpin penelitian di tempat ini dahulu. Profesor tahu kalau Shadow juga ingin balas dendam kematian Maria. Profesor pun mengajak Shadow bekerja sama untuk mewujudkan hal itu. Di luar, tim Sonic dan Robotnik datang ke tempat ini. Knuckle pun langsung menjebol pintu gerbang. Di dalam, karena jalan bercabang 3, Robotnik pun mengusulkan mereka untuk berpencar. Mereka pun akhirnya berpencar. Knuckle sendirian, Tails bersama dengan Agent Stone, sementara Sonic bersama dengan Robotnik. Di saat Knuckle sedang berjalan, tiba-tiba Shadow muncul di hadapannya. Beberapa saat kemudian, di tempat lain, Shadow juga menculik Tails dan Agent Stone. Shadow juga kemudian menculik Sonic. Robotnik yang kebingungan karena tiba-tiba Sonic menghilang, akhirnya menemukan tumpukan drone-drone telur miliknya yang selama ini hilang dicuri. Tiba-tiba, Profesor misterius yang tadi kini muncul di hadapan Robotnik. Pria itu mengaku kalau dia bernama Gerald, kakek Robotnik. Robotnik pun tidak percaya begitu saja. Jika Gerald benar-benar kakeknya, Gerald pasti bisa menjawab pertanyaan paling sulit di dunia, yaitu burung-burung apa yang suka nolak. Tak disangka, Gerald bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Jawabannya adalah burung gagak. Perasaan Robotnik pun langsung campur aduk.
Dia senang karena ternyata di dunia ini dia masih memiliki keluarga. Namun Robotnik juga marah. Kenapa baru kali ini Gerald muncul di hadapannya? Memang kemana saja dia selama ini? Gerald pun menjawab kalau selama 50 tahun ini dia dimasukkan ke dalam penjara rahasia oleh Gun. Gerald kemudian mengajak Robotnik menemui Sonic dan yang lainnya yang terikat. Gerald menyuruh Shadow mengambil kunci senjata rahasia yang dipegang oleh Sonic. Ternyata Gerald sudah merencanakan semua ini dari awal. Gerald lalu menjelaskan kalau kunci itu adalah kunci untuk mengaktifkan senjata pemusnah massal ciptaannya yang bernama Meriam Eclipse. Dahulu, agar dia bisa dibebaskan, Gerald bernegosiasi dengan Gun untuk menciptakan senjata paling ampuh yang pernah ada. Gerald merancang senjata itu dari dalam jeruji besi. Gerald berniat menggunakan senjata itu untuk menghancurkan markas Gun itu sendiri. Untuk mengaktifkan senjata itu dibutuhkan 2 kunci. Kunci yang satunya lagi saat ini ada di dalam markas Gun. Gerald dan Robotnik pun langsung naik ke dalam pesawat, bergegas menuju markas Gun untuk mengambil kunci yang satunya lagi. Sebelum pergi, Shadow melempar senjata mini black hole. Sonic pun panik karena semua benda yang ada di sana tersedot oleh benda itu. Knuckles berusaha bertahan dengan menggigit kabel. Sonic kemudian melemparkan cincin portal dan berhasil. Mereka bertiga berhasil selamat karena masuk ke dalam portal. Sonic dan yang lainnya kemudian menemui Tom dan Maddie yang sedang bersantai. Sonic meminta bantuan mereka berdua untuk menyusup masuk ke dalam markas Gun yang ada di kota London. Tails pun menjelaskan kalau markas Gun memiliki perisai yang sangat kuat dan brankas penyimpanan kunci yang dilindungi oleh laser. Selain itu, tidak ada satupun foto isi brankas penyimpanan itu. Itu artinya mereka tidak bisa menggunakan portal cincin untuk masuk ke dalam sana. Maddie pun memiliki ide. Bagaimana kalau Sonic menggunakan kekuatan Emerald dan berubah menjadi Super Sonic dan merebut kunci itu? Sonic pun menolak karena mereka bertiga sudah berjanji tidak akan menggunakan kekuatan Emerald karena itu sangat berbahaya. Lagi pula, Emerald itu kini berada di tempat tersembunyi yang hanya diketahui oleh Knuckles. Knuckles sendiri tidak akan menyerahkan Emerald itu kepada siapapun. Singkat cerita, di London, Gerald menyuruh Shadow dan Agent Stone menunggu di dalam robot kepiting, sementara dia dan Robotnik akan menyusup masuk ke dalam markas Gun untuk mengambil kunci yang kedua. Di tempat lain, Sonic dan timnya sudah bersiap-siap. Tails memberikan alat penyamaran kepada Tom dan Maddie. Mereka berdua akan menyusup masuk ke dalam ruang server untuk menancapkan flash disk yang berisi virus untuk mematikan sistem keamanan markas Gun. Jika rencana ini tidak berjalan dengan baik, baru Sonic dan Knuckles akan mencoba menerobos masuk ke dalam markas Gun. Tom dan Maddie pun langsung menyamar menggunakan alat hologram. Mereka berdua lalu masuk ke dalam markas Gun. Mereka berhasil memperdaya pasukan penjaga dan kemudian menyelinap masuk ke dalam ruang server. Sesuai arahan Tails, mereka langsung memasang flash disk di salah satu komputer. Dan berhasil, Tails berhasil masuk ke dalam sistem keamanan markas Gun. Namun Maddie melihat sesuatu yang aneh. Ternyata ada flash disk lain yang sudah tertancap. Itu adalah flash disk milik Robotnik. Tails kemudian menghack saluran air, membuat robot kepiting yang berisi Shadow dan Agent Stone tersapu oleh air. Di dalam markas Gun, Robotnik dan Gerald berhasil melewati laser dengan mudah karena kostum mereka anti laser. Karena tidak ada waktu lagi, Sonic langsung melesat untuk masuk, padahal Tails belum sempat mematikan perisai. Melihat ada pergerakan Sonic, perisai di markas Gun pun langsung menutup dengan cepat. Tails kemudian membantu dengan melempar Sonic. Sonic pun berhasil menembus perisai itu tepat waktu. Sonic langsung melesat menyusul Robotnik. Di dalam ruang brankas, tiba-tiba Robotnik dan Gerald tertahan oleh lantai gravitasi buatan. Sonic yang menyusul juga tiba-tiba melayang karena lantai gravitasi buatan itu. Rockwell kemudian datang. Dia sudah memprediksi kalau Robotnik dan Sonic pasti akan datang ke tempat ini untuk mengambil kartu kunci yang kedua. Pasukan Gun kemudian muncul sambil membawa Tom, Maddie, dan Tails. Melihat situasi teman-temannya sedang tidak aman, Knuckles pun langsung melesat menghancurkan titik lemah perisai dan langsung masuk ke dalam ruangan brankas. Knuckles berniat menolong Sonic, namun dia malah merusak remote lantai gravitasi. Keadaan pun menjadi tak terkendali. Sonic kemudian melihat Tom, Maddie, dan Tails hampir tertimpa reruntuhan. Sonic pun langsung berusaha keras melawan gravitasi dan akhirnya berhasil melesat menyelamatkan teman-temannya itu. Lantai gravitasi pun akhirnya normal kembali. Rockwell lalu terlihat pergi membawa kunci kedua. Tom pun memiliki ide. Tom menyamar menjadi Komandan Walters menghadang Rockwell. Dia berhasil menipu Rockwell untuk menyerahkan kunci kedua itu.
Di saat akan kembali, Tom lalu dihadang oleh Shadow. Melihat Komandan Walters di hadapannya, Shadow pun emosi. Dia langsung menghantamnya hingga pingsan dan kemudian mengambil kunci kedua. Shadow pun terkejut, ternyata Komandan Walters yang dia hantam adalah Tom yang sedang menyamar. Sonic kemudian datang. Melihat Tom tak sadarkan diri, Sonic pun langsung emosi. Sonic sangat membenci Shadow. Shadow kemudian pergi menolong Gerald dan Robotnik. Shadow, Gerald, dan Robotnik lalu masuk ke dalam meriam Eclipse. Gerald mengeluarkan 2 kostum robot untuk dirinya dan Robotnik. Gerald dan Robotnik pun langsung memasukkan 2 kunci untuk mengaktifkan meriam Eclipse itu. Perlahan-lahan, meriam Eclipse muncul dari dalam sungai London. Benda raksasa itu kemudian terbang menuju atmosfer bumi. Di bawah, setelah Maddie membawa Tom masuk ke dalam mobil ambulans, Sonic pun berniat balas dendam kepada Shadow. Sonic menyuruh Knuckle menyerahkan Emerald kepadanya, namun Knuckle menolak. Sonic yang dikuasai amarah tidak segan-segan untuk bertarung melawan Knuckle. Namun Knuckle yang tidak ingin menyakiti sahabatnya ini akhirnya terpaksa memberitahu lokasi keberadaan Emerald. Sonic pun langsung menggunakan portal cincin untuk mengambil Emerald. Dengan kekuatan Emerald itu, Sonic berubah menjadi Super Sonic. Dia langsung melesat terbang mengejar Shadow. Di tempat lain, pemerintah menyuruh masyarakat di seluruh dunia untuk berlindung karena senjata paling mematikan telah diaktifkan oleh Gerald dan Robotnik. Di dalam meriam Eclipse, Shadow tiba-tiba bimbang. Shadow bertanya apakah Maria akan senang dengan apa yang mereka lakukan saat ini. Gerald pun menyuruh Shadow tidak usah khawatir. Gerald berkata kalau semua orang-orang yang telah menyakiti Maria pantas untuk mendapatkan ganjarannya. Gerald menyuruh Shadow mengingat apa yang orang-orang itu lakukan terhadap dirinya dan Maria. Shadow pun teringat 50 tahun yang lalu, Gerald mengajak Shadow dan Maria untuk kabur dari dalam tempat penelitian. Pasukan Goon kemudian mengejar mereka dari belakang. Walters yang masih muda berusaha mencegah pasukan Goon untuk menembak, namun terlambat. Pasukan Goon itu tak sengaja menembak bahan yang mudah meledak. Seketika terjadi ledakan hebat yang menewaskan Maria. Sejak saat itu, Shadow dan Gerald pun berniat untuk balas dendam. Shadow kemudian menyalakan reaktor nuklir di dalam meriam Eclipse, menambah kekuatan inti reaktor dengan kekuatan yang luar biasa. Melihat hal ini, Robotnik pun bingung. Dia bertanya, senjata macam apa ini? Gerald lalu menjelaskan kalau senjata ini akan menembakkan energi chaos yang bisa menghancurkan apapun di dalam radius 25.000 mil. Robotnik pun terkejut. Itu artinya Gerald berniat menghancurkan bumi. Robotnik tidak setuju. Jika Gerald menghancurkan bumi, itu artinya tidak akan ada lagi yang bisa mereka kuasai. Robotnik ingin menjadi pemimpin umat manusia. Gerald pun tetap bersikeras untuk menghancurkan bumi. Menurutnya, manusia adalah produk gagal. Tidak ada satu orang pun di bumi yang menghargai kejeniusan dirinya. Setelah Shadow selesai menyalakan inti nuklir, Gerald pun langsung memulai hitungan mundur yang akan ditembakkan 10 menit lagi. Gerald dan Shadow kemudian melihat sesuatu dari jauh. Itu adalah Sonic yang langsung melesat menembus meriam membawa Shadow. Sonic membawa Shadow kembali ke permukaan bumi. Shadow kemudian menghantam Sonic membuat Emerald di dalam tubuhnya keluar. Sonic dan Shadow pun berebut Emerald itu. Akhirnya, Sonic kembali berubah menjadi Super Sonic dan Shadow berubah menjadi Super Shadow. Mereka berdua pun bertarung dengan kecepatan tinggi sekali. Mereka berdua bertarung melintasi berbagai belahan bumi dengan sangat cepat. Di atas, Robotnik berusaha menghentikan Gerald menembakkan meriam. Robotnik dan Gerald pun bertarung satu sama lain. Di bumi, Shadow mengajar Sonic hingga terbanting. Namun Sonic langsung membalas menghantam Shadow hingga terpental sampai ke bulan. Melihat Shadow sudah tidak berdaya lagi, Sonic yang diliputi amarah berniat menghantam Shadow. Namun tiba-tiba Sonic teringat perkataan Tom kalau kesedihan yang dia alami tidak boleh merubahnya menjadi orang yang jahat. Sonic pun sadar kalau yang dia lakukan ini sia-sia. Sonic akhirnya melepaskan Shadow begitu saja. Shadow pun bingung kenapa Sonic berhenti menyerangnya. Sonic menjawab kalau balas dendam itu tidak ada gunanya. Dahulu, Sonic juga pernah kehilangan orang yang dia sayangi, yaitu Long Claw. Selama bertahun-tahun, Sonic menyimpan amarah dan dendam. Namun akhirnya Sonic sadar kalau itu semua hanya akan merusak dirinya. Sonic sadar justru kasih sayanglah yang akan membuatnya menjadi semakin kuat. Mendengar hal ini, Shadow pun akhirnya sadar kalau yang selama ini dia lakukan itu salah. Mereka berdua kemudian berubah menjadi Super Sonic dan Super Shadow untuk menghentikan meriam Eclipse yang sebentar lagi akan menembak.
Di dalam meriam Eclipse, Gerald menghancurkan panel kontrol agar Robotnik tidak bisa menghentikannya. Gerald kemudian melempar Robotnik, membuat Robotnik bergelantungan. Gerald kemudian melihat Sonic dan Shadow yang datang untuk menghentikannya. Gerald langsung mengirim ratusan robot untuk menghadang mereka berdua. Sonic dan Shadow pun bekerja sama untuk menghancurkan robot-robot itu. Di dalam meriam Eclipse, Gerald melempar Robotnik keluar angkasa. Beberapa saat kemudian, Robotnik muncul kembali ditolong oleh Tails dan Knuckle. Robotnik lalu melempar Gerald dengan bulu milik Sonic. Gerald pun terlempar dan hancur terkena inti nuklir. Di luar, Sonic dan Shadow akhirnya berhasil menghancurkan semua robot yang mengejar mereka. Di saat meriam Eclipse sudah mulai menembak, Sonic dan Shadow menahan tembakan itu untuk tidak sampai ke bumi. Di dalam meriam, Tails dan Robotnik memutar meriam agar tidak mengarah ke bumi. Meriam pun mulai berputar. Sonic dan Shadow yang sudah tidak kuat lagi akhirnya pingsan. Beruntung tembakan laser berhasil digeser agar tidak mengenai bumi, namun hal itu membelah bulan. Tails dan Knuckle lalu melihat Sonic yang pingsan terjatuh ke bumi. Tails pun langsung melompat untuk menolong Sonic. Shadow kemudian menemui Robotnik di dalam meriam. Robotnik memberitahu kalau meriam Eclipse kelebihan muatan. Cepat atau lambat meriam ini akan meledak. Karena saat ini posisi meriam terlalu dekat dengan bumi, jika meriam ini meledak, hal itu akan membuat bumi terkontaminasi radiasi. Shadow pun memiliki ide, dia akan berusaha mendorong meriam untuk menjauh dari bumi. Sementara Robotnik akan mencoba menahan inti nuklir untuk memperlama proses meledaknya. Mereka berdua akan mengorbankan diri untuk menyelamatkan bumi. Di saat sedang berusaha menyingkirkan meriam Eclipse, Robotnik lalu mengirimkan pesan video ke bumi. Dia berterima kasih kepada Agen Stone yang selama ini membantunya. Dia sudah menganggap Agen Stone lebih dari saudara. Robotnik pun meminta maaf jika selama ini sering menyakiti hati Agen Stone. Di atmosfer bumi, Tails yang akan menyelamatkan Sonic malah pingsan sendiri karena terkena tekanan atmosfer. Dari belakang, Knuckle menyusul menyelamatkan Tails dan Sonic. Mereka bertiga pun akhirnya berhasil selamat. Sementara itu, di luar angkasa, meriam Eclipse akhirnya hancur berkeping-keping. Di bumi, Sonic melihat cahaya ledakan meriam di langit. Dia tahu kalau Shadow dan Robotnik telah mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan bumi. Sonic kemudian meminta maaf kepada teman-temannya karena dia sempat dikuasai amarah dan meninggalkan teman-temannya itu. Sonic sadar dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan teman-temannya itu. Beberapa bulan kemudian, Tom akhirnya kembali pulih seperti semula. Sonic dan teman-temannya itu pun melakukan balapan di hutan. Namun Sonic berlari terlalu kencang, membuat Tails dan Knuckle tertinggal jauh. Tiba-tiba, robot-robot landak mengepung Sonic. Di saat robot-robot itu akan menyerang Sonic, muncul sosok aneh yang menyelamatkan Sonic menggunakan palu. Sosok itu bernama Amy Rose. Di tempat lain, ternyata Shadow masih hidup. Dan berakhirlah alur cerita film Sonic the Hedgehog 3 ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah membuat senjata laser yang besar. Kalau kecil nggak apa-apa guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!